Pemirsa, hari ini Provinsi Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif baru terbanyak sebanyak 297 kasus baru. Namun di sisi lain PSBB Surabaya Raya telah diakhiri pada 9 Juni lalu. Bagaimanakah kelanjutan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Surabaya Raya dan Jawa Timur secara keseluruhan? Kami akan bertanya langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Ibu Khofifah, Assalamualaikum. Halo, Bu Khofifah, sudah bisa mendengar suara saya, Bu? Halo, iya. Baik. Baik, Bu Khofifah, hari ini diumumkan, Bu, ada penambahan kasus lagi di Jawa Timur 297 kasus baru. Sementara kita tahu bahwa PSBB Surabaya Raya ini sudah berakhir. Apakah sebetulnya ini terlalu tergesa-gesa, Bu, untuk mengakhiri PSBB di sana? Sebetulnya saya ingin mengajak kita untuk menyandingkan antara PSBB Surabaya Raya dan Malang Raya. Nah, PSBB Malang Raya setelah mengikuti 6 hal yang harus terpenuhi ketika kita mau masuk transisi pasca PSBB, item per item kita bahas bersama. Pakar epidemiologi dari berbagai daerah juga, karena di sana ada UB, kemudian kita juga dapat pertimbangan dari FKM UNER, sama kita juga mendengarkan. Dan item per item kemudian kita lakukan telaah sampailah keputusan bahwa misalnya, oh ya PSBB Malang Raya kita bisa akhiri, kemudian kita masuk transisi. Transisi 7 hari pertama, lanjutan transisi 7 hari kedua. Berbeda Malang Raya, berbeda Surabaya Raya. Tanggal 7 malam, ketika tanggal 8 berakhir PSBB tahap ketiga, kita juga mengundang perwakilan dari 3 daerah ini. Kita juga meminta pakar epidemiologi dari FKM UNER yang dikomandani oleh Pak Dr. Windu kembali menjelaskan bahwa ini belum saatnya, bahwa ini belum aman, bahwa rate of transmission-nya mestinya di bawah 1 sampai dengan 14 hari. Bahwa ini attack rate-nya waktu itu 94, bahkan hari ini masuk pada 105 ya kalau lihat dari BLC. Nah, itu artinya bahwa ini belum aman. Tanggal 8 ketika proses diskusi kita sebelum pengambilan keputusan, Forkopimda, ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangko Armada 2. Kami menyampaikan bersama dengan pakar epidemiologi yang menyampaikan data-data terakhir dan seterusnya, ini belum aman, maka harus bersabar. Jadi sebetulnya format-format seperti ini kami sampaikan, bahwa kalau ini dilonggarkan, ada kekhawatiran, kemudian ada euforia, dan seterusnya, sehingga kemungkinan terjadi penyebaran yang menjadi tidak terkendali. Ini sesuatu yang harus diantisipasi. Karena apa? Kita bisa klik di BLC juga bahwa pada dasarnya hari ini layanan kesehatan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo itu masuk kategori belum cukup. Oleh karena itu, hal-hal yang mungkin kita harus lakukan komunikasi ulang adalah ini rumah sakit yang ada 20 rumah sakit rujukan di Surabaya, kondisinya sudah overload. Mereka sudah lakukan ekstensifikasi sedemikian rupa, tapi masih ada juga yang tidak bisa mendapatkan perawatan di ruang-ruang isolasi. Nah, ini kan yang harus terus dilakukan. Faktanya bahwa hari ini sudah diputuskan ada perwali, ada peraturan Bupati Gresik dan Sidoarjo. Tapi kita juga bisa melihat fakta lain bahwa rumah sakit ini sudah sebagian besar overload. Sampailah kami membuat rumah sakit darurat di Surabaya ini. Oke, Bu Khofifah, kalau secara data epidemiologi sebetulnya Surabaya ini belum layak untuk mengakhiri PSBB-nya, ditambah lagi tadi Anda katakan rumah sakit rujukan di Surabaya juga overload. Jadi bagaimana mengatasi pekerjaan rumah yang belum tuntas, sementara ini sudah ada pekerjaan baru lagi, Bu. Jadi bagaimana kelanjutannya? Ya, kan begini, kewenangan ini ada di Bupati Wali Kota. Nah, kemudian masing-masing Bupati Wali Kota ini menyampaikan bahwa mereka akan mencoba melakukan langkah-langkah penghentian, pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini dengan berbagai kearifan-kearifan lokal mereka.
Jadi sekarang ini ada penguatan dari Kampung Tangguh Wani Surabaya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan pendisiplinan warga yang berbasis dari diri sendiri, berbasis dari saling bertetangga, berbasis RT dan RW, karena Kampung Tangguh ini basisnya adalah RW. Berikutnya ada protokol-protokol yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya, karena kami tadi harus menandatangani komitmen bersama. Berbeda kami di Malang Raya, kami tidak perlu melakukan penandatanganan komitmen bersama, karena memang semuanya terukur pedoman-pedomannya. Dan ketika kami kemudian, Perwali alhamdulillah sudah selesai, Pergub selesai, yang kita kemudian harus lakukan koordinasi berikutnya adalah pedoman-pedoman protokol kesehatan di aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, dan seterusnya. Jadi memang ini bukan pilihan yang sederhana, Mbak Sylvia, tentu pilihan yang berat, karena dari banyak data-data, tidak sekedar data dari telaah epidemiologis, tapi hasil survei pun ini juga kelihatan bahwa tingkat kedisiplinan di berbagai sektor atau aktivitas, misalnya yang menggunakan masker berapa persen, kemudian yang physical distancing berapa persen, kami juga tersupport oleh IKA FKM UNER yang juga melakukan survei. Kami sudah menyampaikan bahwa lapangannya sebetulnya kita sebut ini belum aman, maka harus bersabar. Tapi kemudian ada hal misalnya soal masyarakat yang memang hari ini sudah harus mendapatkan sumber income baru dan seterusnya, ini yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota pada saat rapat tadi. Nah, itu dia Bu Khofifah, ketika sebetulnya diulang-ulang terus ini belum aman, ini kan seperti keputusan yang akhirnya dipaksakan. Tapi ya sudahlah, keputusan sudah diambil, tadi juga sudah dijelaskan bahwa sekarang itu wewenang dan tanggung jawabnya ada di Pemkab dan Pemkot, ada Perwali, ada Perbub. Namun apakah Pemkab atau Pemkot ini perlu untuk selalu berkoordinasi ke Pemprov sebelum mengambil keputusan besar di daerahnya? Boleh dijawab nanti Bu Khofifah, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime bisa akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, kalau sekarang kewenangan untuk penanganan COVID-19 diserahkan kepada Bupati dan Wali Kota, apakah itu berarti Pemkab perlu untuk selalu berkoordinasi ke Pemprov terlebih dahulu sebelum mengambil langkah besar? Jadi kalau koordinasi sih tiap sore sebetulnya, pada saat kami PSBB tiap jam 16 sore ada rakor yang dalam koordinasi Sekda-Prov dan Sekda Kabupaten Kota, kecuali ada saat tertentu mereka mewakilkan. Dan di dalam fakta integritas atau kesepakatan bersama yang tadi ditandatangani, ada 5 poin. Poin kelima juga isinya adalah melakukan koordinasi. Ini artinya bahwa kami yang ikut menandatangani, yang ikut mengetahui menandatangani, ada Gubernur, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Pangko Armada 2, ada Ketua DPRD yang kebetulan tadi berhalangan diwakili oleh Wakil Ketua DPRD. Jadi kami berharap bahwa kami semua yang melakukan penandatanganan dari komitmen bersama untuk bisa melakukan pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini, semuanya bisa berseiring dengan 5 item yang sudah disepakati itu. Itu Mbak Sylvia. Oke, Bu Khofifah, kalau dalam perjalanannya ternyata Pemkab Pemkot tidak mampu menangani COVID-19, lonjakan kasus terus saja terjadi seperti hari ini. Apa tindakan yang akan diambil Pemprov, Bu? Dan mungkinkah PSBB akan diberlakukan kembali? Jadi kami sebetulnya sudah mewanti-wanti sangat bahwa ini kondisi rumah sakitnya. Bahkan saya menyampaikan rumah sakit Dr. Sutomo itu tadinya yang isolasi, bed isolasi itu hanya 8, negatif pressure 4. Dari 12 dikembangkan 22, 32, 55 sampai sekarang 292. Sudah 292 bed dari 12 bed di awal. Saya juga tadi selesai menandatangani, saya koordinasi ulang dengan para dokter. Bukan hanya dari Sutomo, tapi juga dari Saiful Anwar, dari Menur, rumah sakit yang dalam koordinasi Pemprov. Sampai kemudian saya menyampaikan, tolonglah kita menghitung maksimum kapasiti ini berapa.
Karena kita juga harus menjaga pelayanan kita supaya tetap maksimal dan energi para tenaga kesehatan, tenaga dokter, tenaga perawat, dan seterusnya. Ini kan sebetulnya berseiring dengan kami ingin meningkatkan penyembuhan dan kami ingin menurunkan kematian, bahkan tentu kami berharap kematian bisa dinolkan. Oleh karena itu, kenapa kemudian kami berinisiasi untuk menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Kepala gugus tugas pusat menyiapkan support macam-macam lah. Kemudian Pak Panglima TNI juga mengirim tenaga kesehatannya. Semua ini sebetulnya kita siapkan karena memang pada dasarnya kapasitas rumah sakit ini sudah overload. Artinya begini Mbak Zulfa, kan di PLC ya, di gugus tugas pusat itu bersatu lawan COVID. Kita bisa melihat peta rumah sakit, 99 rumah sakit rujukan, bednya berapa, yang ruang isolasi berapa, negatif pressure berapa. Sesungguhnya peta itu sudah bisa dibaca dari BLC-nya gugus tugas pusat, sehingga di kota A cukup, kota B tidak cukup, kurangnya berapa. Sebenarnya semua sudah terpetakan. Oleh karena itu dengan membaca peta data sesungguhnya kita bisa melakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Saya rasa tim dari epidemiologi FKM UNER mengingatkan dari sangat banyak lini termasuk update dari berbagai survei IKFKM UNER juga terus kami sampaikan bahwa kondisi kita seperti ini. Nah, kami sangat memahami bahwa masyarakat memang sudah berharap sangat sektor ekonomi terutama di UMKM segera bisa dilaksanakan dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya selama ini tidak ada penutupan pasar tradisional kecuali ketika ada kasus baru kemudian ditutup sementara. Jadi kembali kami mohon kedisiplinan semua warga masyarakat supaya kita bisa melakukan percepatan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.